Minasan konbanwa, kembali lagi bersama Makan Jepang Official. Ya, di video kali ini saya akan mereview anak didik saya tanda tangan kontrak ya, tanda tangan kontrak di perusahaan Kaigo di daerah Sagakeng. Nah, nanti wawancaranya seperti apa, ikuti terus. Jadi ini ya tanda tangan kontraknya, dia sudah turun ya, Totosang atau Topansang. Nah ini kontraknya Kaigo itu Topan Lazuardi. Nah ini ya. Untuk ya mungkin. Nah ini nanti disuruh menandatangani ada 2 bendel ya. Ini surat konfirmasi panduan awalnya ya. Nah jadi nanti kayak gini. Ini ada 27 lembar termasuk isi kontraknya nanti. Terus yang ini 7 lembar ya, 7 lembar nanti tanda tangannya di sini. Ini pemilik pemilik Kaigonya atau panti jomponya namanya Harada Koichi ya namanya ini. Nah ini turun 2021 bulan 4 tanggal 8 ya. Jadi baru kemarin. Nah ini akan ditandatangani oleh saudara. Nah ini ya Totosang atau Topansang. Oke, untuk wawancaranya akan kita mulai. Yang Hai minasan, konbanwa genki desu ka? Nah ini kita mau mau wawancara, sharing sama Totosang ya. Totosang ini aslinya mana Totosang? Solo. Asli Solo. Asli Solo. Lah Totosang ini alhamdulillahnya beliau itu sebenarnya juga sastra Jepang juga. Nah dan setelah selesai pengen ke Jepang, apa alasannya kok pengen ke Jepang? Padahal sudah selesai Jepang kan biasanya bisa jadi guru atau jadi apa? Kenapa? Alasannya apa? Why? Alasan terbesarnya saya pengen ke Jepang itu karena memang dari semenjak SMA itu memang sudah mimpi saya buat bisa lihat dunia luar. Semenjak kecil itu saya sudah pengen sekali bisa lihat gimana dunia di luar Indonesia itu kayak gimana, kira-kira nanti Jepang kayak gimana, Australia kayak gimana. Jadi ini mungkin batu lompatan kecil bagi saya untuk bisa mewujudkan mimpi kecil saya. Nah gitu, terima kasih. Jadi alhamdulillahnya setelah berjuang juga ya, berjuang dari mulai tes bahasa, meskipun sudah punya sastra Jepang pun ya, kalau kita kerja di Jepang kita tuh harus mempunyai, apalagi dengan visa Tokotegino, visa SSW ini yang terpenting adalah kita mempunyai 2 sertifikat, yaitu sertifikat JFT Basic A2 atau mungkin JLPTN 4 atau mungkin sertifikat bahasa ya yang standarnya di Jepang. Nah, dan di situ sendiri harus juga punya SSW. Nah, jadi meskipunnya sudah lulusan S1 pun kalau dia ingin ke Tokotegino itu juga harus mengikuti proses dan mengikuti prosedur. Nah, gimana perjalanannya mengikuti JFT? Apakah sama dengan sastra Jepang, perkuliahan dengan pekerja gimana? Untuk sebagian besarnya perjuangan untuk mendapatkan JFT itu bisa dibilang bagi saya mungkin sudah pernah mengenyam pendidikan bahasa Jepang formal semenjak kuliah. Jadi saya merasa untuk saya pribadi memang sebuah tantangan yang berbeda, karena setelah saya belajar pelajaran formal di sastra Jepang selama kuliah, saat saya masuk ke dunia JFT, tes JFT, ternyata bahasa yang digunakan itu adalah bahasa pekerjaan. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan antara bahasa Jepang formal dan bahasa Jepang untuk JFT. Cuma untuk sebagian besarnya, ketika kita sudah tahu bagaimana soalnya, insya Allah pasti paham. Karena sebagian besar sudah pernah diajarkan. Berarti pasti bingung, ada kebingungan juga ya, Totosang, ketika mengerjakan soal-soalnya kok berbeda, kayak gimana? Kok tidak sama dengan sastranya kayak gitu? Apakah di situ ada kesulitannya atau gimana? Kesulitan pasti ada. Cuma bagi kami, bagi mereka yang nggak pernah menyerah, pasti selalu ada jalan keluarnya. Nih, tips buat pemula ya, apa sih kunci biar JFT itu lolos? Ini pasti banyak sekali, kok saya ini gagal, ada yang gagal 2 kali, gagal 4 kali pun juga pasti ada ya. Nah, kuncinya itu apa? Mungkin
kalau kata kemarin tuh katanya harus belajar bumpo, harus belajar kanji, kosakata. Apa sih sebenarnya kuncinya itu yang untuk harus dihafal? Menurut saya sendiri kunci untuk bisa bahasa Jepang itu nggak ada. Cuma kunci terbesar agar kalian bisa lulus cuma satu. Kalian harus ingat alasan kenapa kalian berangkat ke Jepang. Itu motivasi kalian. Karena percuma kalian bisa bahasa tapi tidak punya motivasi untuk berangkat. Kita tidak punya motivasi untuk melakukan apa yang kita inginkan. Intinya senang dulu. Oh ya, berarti harus cinta dulu ya guys. Jadi minasang, kalau di situ kalian pasti cinta seseorang tuh pasti untuk memperjuangkan ya. Berarti harus kita perjuangkan dulu juga nih ya. Jadi cinta itu harus kita perjuangkan. Nah, alhamdulillahnya Toto-san di sini juga sudah mendapatkan SSW, sudah mendapatkan JFT juga, dan alhamdulillahnya juga Toto-san sekarang sudah mendapatkan job ya. Jobnya sudah turun dari perusahaan Jepang. Silahkan, ini jobnya Toto-san adalah kaigo. Jadi kaigo cowok pun juga ada loh ya, minasang. Nah, ini mau proses penandatanganan untuk job kontraknya. Jadi nanti Toto-san akan, namanya sebenarnya Topan Lazuardi ya, namanya Topan Lazuardi, dan ini insya Allah setelah tanda tangan mau dikirim ke Jepang kayak gitu. Silahkan tanda tangannya. Pakai pulpen ini. Yang sebelah ini aja dulu ya. Nah ini silakan. Ini ternyata nama udah dibalas cepet juga ternyata. Nah ini tadi sudah lain ke pihak bosnya, sudah dibalas menanyakan tentang tanda tangan ini, nanti diisi tanda tangan Indonesia apa namanya aja kan, seperti itu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga barokah. Semoga kalian semua disegerakan ya, kayak Topan Sang ini yang masih berusaha nyari kejar JFT maupun SSW Kaigo. Berusahalah, tujuan kalian kan ingin ke Jepang. Kalau kalian ingin segera berangkat, berarti tekad kalian harus bulatkan ya, harus 100% niatnya. Oke. Untuk keduanya. Ya. Nah ini sudah sah ditandatangani ya. Alhamdulillah. Ini Yotai keberangkatannya tanggal berapa? Bulan apa? Kemungkinan bulan Juli. Bulan Juli ya. Berarti habis Lebaran nanti ya, bulan Juli. Bulan 7 ya? Bulan 7. Kemungkinan Juli sudah berangkat. Terus ada lagi nggak yang ditandatangani selain ini? Ini cuma satu ini ya, yang 7 lembar ini ya? Silakan difoto. Masih ada satu lagi. Dikirim dulu, nanti salah apa benarnya coba. Ini agak kena cahaya aja. Apa kebalik ya itu kayaknya ya Pan ya? Yang namanya apa enggak, yang belakang ini ya namanya ya? Balik nggak itu? Dan di tangan pekerja asing ketenagaan Ini kan khusus. Tokute Dino Gaigo Ujin no Nama. Oh ya. Namanya di atas. Oke, selanjutnya ini untuk isi-isi gajinya berapa nggak usah diperlihatkan ya. Intinya normalnya antara 15 juta ke atas itu gaji per bulannya kalau untuk Tokute Gino ya, beda sama magang ya. M-nya kurang jelas. Kok cepet banget ya balasnya? Dibalas lagi. Oke, yang satunya. Ini ada 2 bendel ya. Ini udah bendel ya? Nah, yang satu sudah selesai.
Oke, coba tanda tangan lagi yang terakhir. Bagian isinya, coba kita lihat bagian isinya, mengintip sebentar ya teman-teman. Mungkin kalian penasaran kan. Nah, ini mengintip Seiko Gakku. Nah, ini ya, ini dari Seiko Gakku, dari lembaga kita ya. Nah, alhamdulillah kita bisa menyalurkan. Nah, ini dari lembaga kita Seiko Gakku. Terus sudah ya. Tanda tangannya di mana lagi? Ini. Coba di lembar berapa itu? Itu tanda tangan juga ya itu ya? Nama terang. Nama terang kan? Iya. Atau tanda tangan erek-erek. Kayaknya kebanyakan ini. Untuk tanggalnya diisi tanggal 8. 8 April kan? Satu, dua, tiga, yuk. Selamat kepada Totosan, semoga job ini berkah buat kami dan semoga kamu di sana betah menjadi pekerja Indonesia yang baik dan patuh dan menaati peraturan. Terima kasih. Sama-sama. Oke, minasang ya, itu tadi ya sekilas tentang perjalanan Topansang sampai tanda tangan kontrak. Dan insya Allah berangkatnya itu nanti bulan 7 ya Pan ya, bulan 7 bulan Juli. Nah, kita doakan semoga terbang ke Jepangnya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Kami dan semuanya yang ingin berangkat ke Jepang saya doakan lancar dan barokah. Bye bye.